Masih kecil tapi nggak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan. Menyambut pagi yang masih berkabut tipis. Dari dapur kecil di rumah kontrakan sederhana itu, aroma tumisan bawang putih menyebar lembut. Berpadu dengan wangi kaldu sayur bayam yang baru matang. Yumi menghela napas panjang. Ia menatap wajan kecil di hadapannya. Tahu goreng yang baru diangkat, ditiriskan di piring plastik biru yang warnanya sudah mulai pudar. Lumayanlah, gumamnya lirih. Sayur bayam, tahu goreng, sambal terasi sisa kemarin. Cukup buat sarapan. Ia menoleh ke arah jam dinding. Hampir pukul 6 pagi. Suaminya, Ozzy, sudah berangkat lebih awal ke bengkel tempatnya bekerja. Seperti biasa, Yuni hanya menerima uang 30.000 rupiah dari sang suami. 30.000 buat makan kita bertiga, pagi, siang, malam. Bisiknya sambil menatap uang kertas yang sudah dilipat rapi di pojok meja. Kalau bukan karena hemat, entah gimana bisa cukup, gumamnya lagi. Langkah kaki terdengar dari kamar belakang. Lalu suara hentakan sendal jepit yang khas, cepat dan keras. Mbak Yumi! Suara itu melengking. Yumi langsung tahu siapa pemiliknya. Vika, adik iparnya yang baru berusia 15 tahun. Keluar dari kamar dengan seragam sekolah yang belum disetrika sempurna. Rambutnya masih acak-acakan dan wajahnya, ya, wajah yang selalu tampak tidak puas dengan apapun. Kenapa cuma masak sayur bening, Mbak? Katanya sambil menatap meja makan dengan ekspresi kecewa. Aku bosan tahu goreng melulu. Tiap hari tahu, tahu, tahu terus. Gak ada ayam, gak ada telur. Teriaknya. Yumi menelan ludah berusaha menahan diri. Vika, Mbak cuma punya uang belanja segitu, Dek. 30.000 sehari. Jadi harus pinter-pinter atur biar cukup buat kita bertiga. Jawab Yumi. Ya tapi tetap aja, Mbak. Sahut Vika dengan suara meninggi. Teman-temanku di sekolah sarapannya roti sama sosis atau ayam goreng. Aku sayur bening. Orang-orang nanti kira aku anak orang miskin banget. Ucap Vika. Yumi menatap gadis itu lama. Hatinya terasa panas tapi juga iba. Vika, katanya pelan. Kamu tahu, uang belanja itu bukan dari langit. Abangmu kerja keras di bengkel. Mbak juga bantu-bantu jahit baju tetangga buat nambahin. Jadi jangan ngomel gitu ya. Vika mendengus, mengambil sendok dengan kasar. Ya udah deh, makan aja. Tapi jangan heran kalau aku nggak habis. Aku beneran enak sama tahu. Ucapnya kasar. Yumi hanya diam. Ia tahu kalau menjawab malah akan jadi panjang. Gadis kecil itu makan sambil cemberut, sesekali mengeluh. Aduh, sayurnya hambar, gak enak banget, ucapnya. Saat Vika berdiri dan menenteng tas sekolah, ia sempat menatap Yumi dengan sinis. Kalau belanja, Mbak coba dong pikirin orang lain juga. Aku tuh butuh makan enak biar semangat sekolah. Masa tiap hari sayur bening? Gak niat banget jadi istri abangku. Ucapnya ketus. Ucapan itu seperti pisau kecil yang menancap di dada Yumi. Bibirnya gemetar tapi tak keluar satu kata pun. Ia hanya memandangi punggung Vika yang berlalu dengan langkah kesal, membanting pintu pagar kecil di depan rumah. Dapur kembali sunyi. Yumi menatap piring sisa sarapan. Tahu goreng setengah potong, sayur bayam yang dingin. Ia duduk pelan, menyandarkan dagu di tangan. Masih kecil, tapi mulutnya udah kayak orang dewasa yang gak punya hati. Gumamnya lirih. Ya Allah, beri aku sabar ya. Aku gak mau rumah tanggaku rusak cuma karena anak kecil yang belum tahu diri. Ia menatap uang 2.000 yang tersisa di meja. Sisa belanja tadi pagi. Entah bagaimana caranya uang segitu akan cukup nanti untuk beli lauk makan malam. Tapi satu hal yang ia tahu, kesabarannya benar-benar sedang diuji saat ini. Vika berjalan cepat di jalan gang kecil. Seragam putih abu-abunya berkibar. Tas ransel pink muda terguncang di punggungnya. Di saku bajunya terselip rapat selembar uang 20.000. Itu uang jatah hariannya dari Ozzy, sang kakak. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Ozzy selalu menyelipkan uang itu ke tangan Vika sambil berkata dengan lembut, jajan yang bener ya, jangan boros, jangan beli hal yang gak perlu. Rutinitas itu sudah berlangsung bahkan sebelum Yumi datang dalam hidup mereka. Waktu itu Ozzy masih bujang dan hanya tinggal berdua dengan Vika di rumah kontrakan kecil itu. Ozzy lah yang bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan seadanya, menyisir rambut adiknya, lalu mengantarnya ke sekolah dengan motor tuanya.
Ya, mereka sudah ditinggalkan kedua orang tua sejak Vika duduk di kelas 1 SMP. Namun sekarang semuanya berubah. Sejak Ozzy menikah dengan Yumi, peran itu perlahan berpindah tangan. Tapi bagi Vika, perubahan itu terasa seperti kehilangan. Dulu abang masakin aku nasi goreng, gumamnya dalam hati sambil melangkah. Sekarang cuma sayur bayam hambar. Semuanya gara-gara Mbak Yumi, umpatnya. Sementara itu di rumah, Yumi masih membereskan dapur. Ia mencuci piring-piring dengan air dingin sambil sesekali menghela napas panjang. Sudah setahun ia menikah dengan Ozzy, dan selama itu pula ia berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana suaminya. Gaji Ozzy hanya 100.000 rupiah per hari. Dari uang itu, 30.000 untuk belanja harian Yumi, 20.000 untuk uang saku Vika. Sisanya untuk bensin dan kebutuhan lain, juga sedikit tabungan darurat. Masih bersyukur, batin Yumi sambil menatap cermin kecil di dapur. Setidaknya kami gak kekurangan. Tapi kenapa ya rasanya rumah ini selalu penuh pertengkaran kecil? Gumamnya. Ia sadar, itu sumbernya dari mana? Dari Vika. Anak itu manja, gampang tersinggung. Dan kalau marah, bisa berhari-hari tak menyapa. Kadang Yumi ingin bicara serius, tapi Ozzy selalu menenangkan dengan kalimat yang sama. Namanya juga anak kecil, Yum, sabar aja. Dia cuma belum bisa nerima kamu sepenuhnya. Tapi pagi ini kesabarannya benar-benar diuji. Ucapan Vika masih terngiang di telinganya. Gak niat banget jadi istri abangku. Yumi meremas kain lap di tangannya, lalu meletakkannya perlahan. Dia tahu kata-kata itu bukan sekedar ucapan anak kecil yang ngambek, tapi ada rasa benci di baliknya. Dan ia bisa merasakannya dengan jelas. Di sekolah, Vika duduk bersama dua temannya di kantin. Di depannya sudah ada segelas es teh manis dan sepiring nasi goreng telur. Wih, Vik, traktir dong. Seru salah satu temannya. Boleh, tapi es teh aja ya. Jangan lupa besok gantian. Jawab Vika dengan bangga sambil menyerahkan uang 20.000 ke ibu kantin, lalu sebentar menunggu kembaliannya. Dia menikmati makanannya sambil terus mengeluh. Tahu nggak, mbakku tuh pelit banget. Masa cuma sayur bayam sama tahu goreng? Aku sampai nggak nafsu makan. Nggak kebayang deh kalau hidup selamanya sama dia. Ucap Vika pada teman-temannya. Temannya terkekeh. Loh, bukannya dia istri abangmu? Harusnya kamu seneng dong ada yang bantu urus rumah. Bantu? Halah, saut Vika sinis. Dia tuh cuma mau kelihatan baik di depan abangku aja. Padahal aslinya pelit, suka ngatur. Kayak ibu-ibu cerewet. Padahal baru nikah. Vika tertawa keras. Tak sadar, beberapa temannya mulai risih mendengarnya menjelek-jelekkan kakak ipar sendiri. Tapi Vika tak peduli. Dalam pikirannya, dia merasa benar. Sejak Yumi masuk dalam hidup mereka, semua jadi terasa terbagi. Perhatian Ozzy, makanan, bahkan kasih sayang yang dulu penuh hanya untuknya. Sore harinya, Ozzy pulang kerja dengan wajah lelah. Kaosnya basah oleh keringat, tangannya berbau oli. Ia duduk di kursi ruang tamu kecil itu, disambut senyum lembut dari Yumi. Dan di tangannya ada segelas teh hangat. Mau makan sekarang atau nanti, Mas? Tanya Yumi dengan lembut. Udah lapar sih? Ada apa hari ini? Tanya Ozzy. Sayur lodeh sama tempe goreng. Jawab Yumi sambil tersenyum menenangkan. Namun belum sempat Ozzy menjawab, suara pintu berderit keras. Vika baru pulang, wajahnya cemberut. Ia langsung masuk tanpa menyapa, melempar tas ke sofa, lalu duduk bersila sambil manyun. Kenapa lagi, Vik? Tanya Ozzy lembut. Gak apa-apa, sahutnya ketus. Tapi beberapa detik kemudian, ia melanjutkan dengan suara tinggi. Abang tahu nggak, Mbak Yumi tuh masak seadanya terus. Aku malu, Bang. Teman-temanku aja pada bilang aku kasihan. Katanya kok makan di rumah cuma sayur sama tahu doang. Yumi terdiam. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ozzy menatap adiknya, lalu berpaling ke istrinya. Yum, kamu masak cuma sayur sama tahu lagi? Tanyanya dengan nada pelan tapi terdengar tajam. Mas, uang belanja cuma 30.000. Jawab Yumi hati-hati. Aku udah atur sebisa mungkin biar cukup sampai malam. Lanjutnya lagi. Ozzy menarik napas panjang, mengusap wajahnya. Iya, aku ngerti. Tapi kalau bisa, ya divariasikan dikit, biar Vika juga nggak bosan. Yumi hanya menunduk. Di dadanya, rasa sedih dan kecewa bercampur jadi satu. Sementara itu, Vika tersenyum tipis. Puas melihat wajah Yumi yang mulai muram.
Masih kecil, tapi udah jago adu domba, batin Yumi getir. Malam itu udara terasa berat. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di ruang tamu kecil mereka. Yumi duduk di kursi kayu, menatap kosong ke arah lantai. Ozzy baru saja selesai mandi, sementara Vika asyik menonton sinetron di televisi dengan suara keras, seolah rumah itu miliknya seorang. Yumi menelan ludah, lalu memberanikan diri berkata pelan, "Mas." Ozzy menoleh, masih mengeringkan rambut dengan handuk. "Iya, kenapa Yumi mengumpulkan keberanian. "Aku cuma mau ngomong sedikit tentang Vika," jawabnya. Begitu nama itu disebut, Vika langsung menoleh cepat, matanya menyipit. "Ngomongin aku lagi ya, Mbak?" Sergahnya ketus. "Vika, aku cuma mau bicara baik-baik," ucap Yumi lembut tapi tegas. "Kamu masih kecil, tapi tolong hargai orang yang udah masak dan ngurus rumah. Mbak gak minta kamu bantu, tapi paling enggak jangan ngomel tiap kali makan." Vika langsung menegakkan badan. "Loh, aku ngomel juga karena jujur, makanan Mbak tuh beneran gak enak. Lagian, aku gak pernah nyuruh Mbak ngurusin aku juga kan?" Ozzy yang dari tadi diam mulai terlihat resah. "Udah, jangan ribut." Tapi Yumi sudah tak sanggup menahan perasaannya lagi. "Mas, aku diam bukan berarti aku gak punya hati. Aku udah berusaha jadi istri yang baik, ngatur uang yang cuma segitu buat makan 3 kali sehari. Tapi setiap hari aku disalahin, dibilang pelit, dibilang gak niat jadi istrimu." Nada suaranya bergetar. "Mas, aku capek. Aku benar-benar capek. Apalagi kalau harus bersabar terus sama anak yang bahkan gak ngerti terima kasih." Vika berdiri dari sofa, matanya melotot. "Anak? Anak apaan? Aku bukan anak kecil, Mbak. Aku udah SMA." "Kalau udah SMA, harusnya kamu tahu sopan santun," balas Yumi. Kali ini nadanya meninggi. "Udah, berhenti," bentak Ozzy. Suaranya keras membuat keduanya terdiam. "Yum, kamu jangan marahin Vika kayak gitu. Dia cuma anak-anak. Ngomongnya kadang nggak dipikir dulu." Yumi menatap suaminya tak percaya. "Jadi, Mas bela dia?" "Bukan bela, Yum. Tapi kamu juga jangan bawa perasaan terus. Vika tuh udah kehilangan orang tua sejak kecil. Dia cuma punya aku. Kalau kamu terus bikin dia merasa nggak nyaman, nanti dia makin jauh sama kita." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Yumi. Dia menggigit bibir, menahan air mata yang sudah siap tumpah. Sementara Vika, di balik wajah pura-pura sedihnya, terselip senyum puas yang nyaris tak terlihat. Ia tahu Ozzy akan selalu berpihak padanya. "Ya udah deh, aku masuk kamar aja," katanya dengan nada dibuat-buat. Daripada dibilang kurang ajar lagi. Ia berdiri, melangkah ke kamar sambil menghempas pintu keras-keras. Brak! Suara pintu itu menggema ke seluruh rumah. Ozzy menghela napas panjang, lalu berkata tanpa menatap Yumi. "Udah, kamu sabar aja Yum, jangan dibawa serius ya. Namanya juga anak kecil," ujarnya. Yumi tidak menjawab, ia hanya menatap punggung suaminya yang berjalan ke kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya menetes juga. Ia menatap meja makan. Di atasnya masih ada sisa sayur lodeh dingin dan 2 potong tempe goreng. Dingin, sepi, seperti hatinya malam itu. Dalam hati, Yumi berbisik lirih. "Kalau begini terus, entah sampai kapan aku bisa tahan. Masih kecil, tapi benar-benar gak tahu diri," batinnya. Dan di balik pintu kamarnya, Vika tersenyum tipis sambil berbaring. Puas karena malam ini dia menang lagi. Dia belum sadar, permainan kecilnya perlahan sedang menghancurkan rumah tangga sang kakak. Pagi datang dengan suasana yang sama, sunyi tapi tegang. Yumi bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyalakan kompor, menyiapkan air panas, dan mulai memasak nasi. Suara sendok yang membentur panci menjadi satu-satunya bunyi di rumah itu. Dari kamar, terdengar Vika menguap panjang. "Mbak, masaknya apalagi hari ini?" Suaranya nyaring, malas, tapi tetap terdengar menyebalkan. "Telur dadar sama sayur sop," jawab Yumi singkat, tak ingin memancing perdebatan. "Duh, telur lagi. Bosen banget, sumpah." Vika keluar dengan rambut acak-acakan, wajah cemberut, dan langkah diseret. Ia duduk di kursi dengan santai langsung memainkan ponselnya. Yumi meliriknya sekilas. Hatinya ingin marah, tapi ia menahan diri. Ia sudah berjanji semalam, tak akan lagi terpancing emosi karena Vika. Ia tahu kalau setiap hari seperti itu,
Pernikahannya bisa retak kapan saja. Ozzy keluar dari kamar, siap berangkat kerja. Sarapan dulu, Fik, katanya lembut. Vika langsung berubah manja. Abang, aku pengen ayam goreng kayak dulu waktu kita masih berdua. Ozzy tersenyum kecil. Nanti kalau gajian, abang beliin ya. Yumi hanya diam, pura-pura sibuk di dapur, tapi dadanya terasa sesak. Ucapan waktu masih berdua terdengar seperti sindiran halus, bahwa kehadirannya hanyalah pengganggu di antara mereka. Siang harinya, setelah semua pergi, Yumi duduk lama di meja makan. Uang belanja pagi tadi 30.000, sudah habis untuk beli bahan makanan dan gas kecil yang hampir kosong. Ia membuka ponsel jadulnya, melihat story WA tetangga dekat rumahnya. Banyak ibu-ibu yang sedang kerja mengupas pinang. Awalnya ragu, tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk komentar. Boleh ikutan gabung gak, Mbak? Tak lama pesan itu dibalas. Boleh Mbak Yumi, ke rumah Bu Sari aja. Masih banyak nih. Nanti kita hitungnya per kilo. Per kilonya lumayan loh 2.000. Yumi tersenyum lebar. Dia langsung keluar rumah dan menuju rumah Bu Sari. Di sana sudah ramai ibu-ibu yang mengocek pinang. Bu Sari memang juragan pinang di sana. Kebun pinangnya sangat luas, jadi dia memberdayakan ibu-ibu sekitar untuk membantunya mengupas pinang. Tak semuanya benar-benar ingin bekerja di sana. Ada juga yang hanya ingin dapat teman daripada di rumah menganggur sendirian. Atau ada juga yang datang ke sana hanya untuk mendapatkan gosip. Tapi tak sedikit juga yang bekerja memang untuk mendapatkan uang tambahan untuk jajan anak-anaknya. Beragam macam tujuan ibu-ibu ke sana. Tak terkecuali Yumi, dia ingin membantu keuangan suaminya. Setidaknya kalau dia bekerja, uang belanja bisa dia tambah, sehingga adik iparnya itu bisa makan enak tiap hari. Yumi, emang kamu sudah minta izin sama suamimu? Tanya Mbak Fitri. Yumi menggeleng pelan. Nanti dia marah nggak? Tanyanya lagi. Nggak tahulah Mbak, diurus nanti aja, jawab Yumi. Meskipun Yumi jarang sekali melakukan pekerjaan itu, tapi sedikit demi sedikit dia bisa. Dan dari pagi sampai siang, Yumi mendapatkan 10 kilo. 20.000 upah yang dia terima. Dengan senang dia membawa uang itu pulang ke rumah sebelum suaminya pulang kerja. Karena sebenarnya dia takut kalau Ozzy marah. Namun saat keluar dari gudang Busari, tanpa sengaja dia berpapasan dengan Vika yang baru pulang sekolah. Tumben anak itu pulang cepet, gumamnya. Karena biasanya Vika akan pulang sore, katanya si main ke rumah temannya. Dulu, Yumi pernah menegur, dengan tujuan dia khawatir pada adik iparnya itu. Tapi bukannya mendapat respon yang baik, sang adik malah marah-marah. Begitu juga dengan Ozzy. Dia takut kalau hubungannya dengan Vika semakin buruk. Sehingga dia memilih diam sampai sekarang, tak berani menegur atau ikut campur urusan Vika. Mbak ngapain dari sini? Terus tangan Mbak kotor kenapa? Tanya Vika. Yumi diam, tak tahu harus menjawab apa. Oh, Mbak ikut kupas pinang di sini ya? Selidik Vika. Aku bilangin abang ya, Mbak ini nanti pasti abang akan marah. Atau jangan-jangan Mbak pengen punya uang sendiri, biar bisa nyalahin abang ya? Tuduh Vika. Yumi tertegun, napasnya tercekat. Kata-kata Vika seperti duri yang menancap langsung ke hati. Vika, kamu ngomong apa sih? Suaranya bergetar. Vika mendengus. Ya udah deh, aku cerita aja sama abang nanti. Biar abang tahu kalau Mbak sembunyi-sembunyi kerja. Vika, jangan. Tapi gadis itu langsung lari menuju rumahnya. Sore menjelang malam, Ozzy baru pulang kerja dengan wajah lelah. Tapi Vika langsung menyambut dengan suara manja. Abang, tahu nggak? Mbak Yumi kerja diam-diam di luar. Adunya pada sang kakak. Ozzy langsung menatap istrinya. Kerja? Maksudnya gimana Yum? Yumi berusaha menjelaskan dengan tenang. Mas, aku cuma pengen bantu kok. Ya, aku kupas pinang di rumah Bu Sari. Jawabnya. Tapi Ozzy menghela napas panjang. Yum, kamu kan tahu aku gak suka istri keluar kerja tanpa izin. Sekecil apapun, aku gak mau orang kira aku gak bisa nafkahin kamu. Ucap Ozzy merasa kecewa. Mas, tapi... Udah, potong Ozzy pelan, tapi nadanya tegas. Aku gak mau ribut. Besok, kamu gak usah kesana lagi. Tegasnya. Yumi terdiam, air matanya kembali menetes, meski ia cepat-cepat menyekanya. Sementara Vika hanya duduk di kursi, berpura-pura tidak melihat. Tapi senyum kecil muncul di sudut bibirnya.
Ia menang lagi. Dan malam itu, Yumi hanya bisa menatap dinding kamarnya, berdoa dalam hati. Tuhan, sampai kapan aku harus kuat? Sampai kapan aku harus bertahan di antara dua orang yang bahkan gak mau ngerti perasaanku? Di luar kamar, Vika mendengarkan suara tangisan kecil itu. Tapi bukannya merasa bersalah, ia justru menarik selimut sambil bergumam pelan. Dia pantas dapat itu. Siapa suruh merebut perhatian abangku? Sudah 2 hari, Yumi terbaring di kamar. Tubuhnya lemas, kepala terasa berat, dan tenggorokannya kering. Sejak pertengkaran terakhir dengan Ozzy dan Vika, ia benar-benar kehilangan semangat. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk bangun, apalagi memasak. Di meja kecil samping tempat tidur, hanya ada segelas air putih dan 2 butir obat penurun panas yang ia beli dengan uang sisa belanja. Pagi itu, suara Vika terdengar dari dapur. Abang, kok Mbak Yumi belum masak lagi? Aku lapar tahu. Ozzy menatap ke arah kamar, lalu menjawab lembut. Mbak kamu lagi gak enak badan, Vik? Kamu tahan dulu, nanti abang beli bubur di warung. Gak enak badan? Vika mendengus. Ah, paling pura-pura. Kemarin juga aku lihat dia masih bisa tuh. Kerja di tempat Bu Sari. Vika, udah, tegur Ozzy. Terserah abang. Tapi aku tahu, Mbak Yumi tuh pengen dikasihani biar abang merasa bersalah. Katanya sambil melipat tangan di dada. Bibirnya manyun tapi tajam. Ozzy menghela napas berat. Ia tahu Vika memang suka berlebihan. Tapi di sisi lain, ucapan adiknya kadang membuatnya goyah. Sementara itu di dalam kamar, Yumi mendengar semua percakapan itu. Matanya perlahan berkaca-kaca. Suara Vika nyaring seolah menembus dinding dan langsung menusuk jantungnya. Pura-pura sakit, gumamnya lirih. Ya Allah, apa aku segitu jahatnya di matanya? Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Akhirnya ia hanya duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit kamar yang mulai retak di sudutnya. Kalau bukan karena Mas Ozzy, aku udah pergi dari rumah ini, katanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Siang menjelang sore, Vika pulang sekolah dengan wajah kesal. Di meja makan, hanya ada piring kosong dan segelas air putih. Ya ampun, beneran gak masak, serunya kesal. Abang, nih lihat, Mbak Yumi tidur aja dari tadi. Ozzy keluar dari kamar mandi. Wajahnya masih basah. Vika, jangan teriak-teriak. Abang udah bilang, nanti abang beliin makanan. Lama banget bang, aku tuh lapar. Vika mendorong kursi dengan kasar, lalu berjalan menuju kamar Yumi. Tanpa mengetuk, ia langsung membuka pintu. Yumi terkejut, berusaha menutupi wajahnya yang pucat. Kalau sakit tuh jangan pura-pura tidur doang, mbak. Kalau nggak sanggup ngurus rumah, bilang aja. Suara Vika nyaring penuh sindiran. Vika, suara Yumi pelan tapi gemetar. Tolong jangan ngomong kayak gitu. Mbak beneran sakit, badan mbak panas. Alah, panas sedikit aja udah drama. Vika mendengus sambil melirik tajam. Aku juga sering capek sekolah, tapi nggak lebih kayak mbak. Yumi menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Vika, aku nggak pernah minta kamu buat ngerti aku. Tapi tolong, jangan sakiti aku terus dengan kata-kata kamu. Namun Vika malah memutar bola matanya dan keluar dari kamar tanpa menoleh lagi. Kalau nggak kuat jadi istri abang, ya ngomong aja. Jangan pura-pura jadi korban. Kata-kata itu semakin menyakiti Yumi. Menjelang malam, Ozzy pulang sambil membawa 2 bungkus nasi padang. Ia masuk kamar sambil berkata lembut. Nih Yum, makan dulu ya. Sementara di luar, Vika memakan sendiri nasi bungkus itu dengan lahap. Ozzy dengan sabar menyuapi sang istri perlahan. Namun baru 2 suap, Yumi sudah menolaknya. Udah mas, aku gak kuat, mual. Ozzy meletakkan nasi itu di meja. Kenapa? Tanyanya pada sang istri. Aku besok mau pulang dulu ke rumah orang tuaku. Aku pengen menenangkan diri di sana. Ucap Yumi lirih. Ozzy meraup wajahnya. Gara-gara Vika? Tanyanya seolah mengerti. Yumi tak menjawab. Pokoknya besok aku mau pulang dulu ke rumah orang tuaku. Ucap Yumi lagi. Mau tidak mau, kali ini Ozzy harus menuruti permintaan sang istri. Besok paginya, sebelum Vika bangun, Ozzy sudah mengantarkan Yumi ke rumah orang tuanya. Pak Bu, titip Yumi dulu ya, katanya pada sang mertua. Iya Ozzy, sudah sana kalau mau berangkat kerja, ucap sang ibu mertua dengan lembut. Yumi merasa nyaman di rumah kedua orang tuanya. Di sana sang ibu merawatnya dengan kasih sayang dan penuh perhatian. Tak ada lagi sindiran, tak ada lagi teriakan setiap pagi yang dia dengar. Kenapa nak?
Tanya sang ibu seolah mengerti apa yang terjadi pada anaknya. Perlahan, Yumi menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Ya Allah, kamu yang sabar ya. Ini namanya ujian pernikahan. Ucap ibunya lembut sambil mengelus rambutnya. Iya bu, sebenarnya aku bisa sabar. Tapi lama-lama begitu menyakitkan, kata Yumi. Memang seperti itu nak. Dibesarin lagi sabarnya ya. Sudah 1 minggu Yumi di rumah orang tuanya. Ia belum ingin pulang. Sebenarnya dia sangat rindu dengan sang suami. Tapi, ia masih butuh waktu lebih lama untuk menenangkan diri. Sementara Ozzy tak bisa pulang ke rumah mertuanya kalau malam karena sang adik tidak mau diajak ke sana. Ozzy juga tidak mungkin membiarkan adiknya di rumah sendirian. Sejak kepergian Yumi dari rumah mereka, Vika sebenarnya merasakan kerepotan. Ozzy sudah sepakat dengan Yumi berencana akan menyuruh Vika menggantikan semua tugas Yumi, memasak, membereskan rumah. Karena hal itu Vika merasa capek. Sebelum berangkat dia harus mencuci piring dan juga memasak. Itu membuatnya ngomel. Ditambah Ozzy juga menyuruhnya belanja dengan uang 30.000 agar cukup untuk makan seharian. Vika kebingungan mengatur uang itu. Terkadang dia ingin beli makanan enak atau beli makanan jadi karena malas masak. Dan hal itu tentu saja membuat uangnya tak cukup. Dan karena ingin memberinya pelajaran, membiarkan adiknya kelaparan setiap malam, membiarkannya tidur dalam keadaan perut kosong. Sebenarnya dia nggak tega, tapi semua ini dia lakukan untuk mendidik sang adik. Ya, itu semua atas nasihat dari Yumi dan juga mertuanya. Maafin abang dek, ucap Ozzy dalam hati. Sementara itu, Ozzy juga mengurangi uang jajan Vika. Dan hal itu tak pernah dia lakukan sebelumnya. Dengan alasan gajinya dipotong. Sebab dia bilang sama sang adik kalau Ozzy merusakkan sepeda motor pelanggan. Sehingga dia harus ganti rugi. Aduh bang, aku gak kuat kalau kayak gini terus. Aku capek harus urus rumah. Belum lagi uang jajanku dipotong. Aku capek belajar. Aku pusing. Katanya mengeluh sore itu. Gimana? Kamu masih sanggup gak urus rumah? Kalau kamu masih sanggup, biarkan mbakmu di rumah orang tuanya. Jadi rumah ini kamu yang urus. Kata Ozzy dengan tegas. Abang kok gitu sih? Abang lebih bela Mbak Yumi. Katanya marah. Ozzy langsung tersenyum, mengajak adiknya duduk dan berbicara dengan lembut. Vika, abang bukan mau bela siapa-siapa. Abang di sini cuma mau mengajarkan kamu supaya kamu bisa lebih dewasa. Kamu bukan anak kecil lagi. Kamu harusnya bisa bantu pekerjaan rumah. Juga mengerti mbakmu. Uang belanja dari abang itu gak banyak, dek. Kamu tahu gaji abang berapa? Kamu tahu kan, 20.000 uang jajanmu cuma dapat apa? Sementara uang belanja mbakmu 30.000 untuk semuanya. Kamu pikir mana cukup uang segitu? Udah ya, Mas gak mau gara-gara masalah ini. Abang dan Mbak Yumi bertengkar. Mbak Yumi sampai sekarang belum mau pulang ke sini. Karena dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Kenapa mbakmu bisa sampai seperti itu? Karena dia nggak tahan dengan kelakuanmu. Bukan abang nggak sayang sama kamu, dek. Tapi tolong mengertilah. Abang sudah menikah. Kamu nanti juga akan menikah. Andai nanti kamu punya suami dan punya adik seperti kamu, apa kamu sanggup? Vika terdiam mendengar ucapan abangnya. Dia langsung berpikir, dia tak akan sanggup jika harus serumah dengan adik ipar yang rewel seperti dia. Namun lagi-lagi, Vika berusaha menepis pikiran itu. Gak mungkin suamiku kayak gitu. Dan gak mungkin juga, aku gak disukai sama adikku nanti. Katanya, ya terserah kamu kalau kamu mau terusan seperti ini. Abang gak ikut tanggung jawab kalau nanti kamu mengalami hal yang sama. Waktu terus berlalu, sebulan sudah, Yumi belum kembali ke rumah itu. Tapi Ozzy selalu ke rumah mertuanya untuk bertemu dengan sang istri. Gimana mas? Apa Vika ada perubahan? Tanya Yumi. Belum. Kamu yang sabar ya. Maafin aku. Aku belum bisa terlalu tegas sama dia. Aku takut. Yumi berusaha mengerti kondisi suaminya. Iya mas, aku coba ngerti ya. Oh iya, untuk sementara waktu mungkin kita seperti ini dulu ya. Mungkin dengan begini, Vika bisa ambil pelajaran. Dan tidak terasa sudah 6 bulan berlalu. Kondisi rumah tangga Ozzy masih seperti itu. Vika di rumah mertuanya, mereka bertemu setiap kali ada kesempatan. Dan Vika
Setiap hari terus mengeluh karena pekerjaannya semakin berat. Ozzy semakin tegas mendidik adiknya. Bang, malam itu dia memanggil abangnya dengan lembut. Vika nyesel, ucapnya. Ozzy langsung menoleh. Menyesal kenapa? Tanya Ozzy. Aku capek bang. Aku nyesel udah buat Mbak Yumi gak betah di sini. Jemput Mbak Yumi ya. Aku janji, aku akan berubah. Ucap gadis itu. Beneran? Tanya Ozzy. Vika mengangguk. Tapi kalau sampai nanti Mbak Yumi pulang ke rumah orang tuanya gara-gara kamu yang abang usir. Ancam Ozzy. Iya bang, ampun. Akhirnya dengan semangat Ozzy memberitahu sang istri. Yumi merasa senang. Dia langsung mau diajak pulang ke rumah Ozzy. Sesampainya di rumah itu, Vika langsung meminta maaf dan memeluknya. Maafin aku ya mbak, aku nyesel. Ternyata kehadiran mbak itu sangat berharga. Ucap Vika. Beneran nyesel, jangan diulang lagi ya. Mbak gak suka, kata Yumi. Vika mengangguk. Dan mulai hari itu, Vika mau membantu pekerjaan rumah. Bahkan dia sering meminta pekerjaan pada Yumi. Seperti piring jangan dicuci dulu biar dia saja yang mencuci. Dan juga menjemur pakaian. Hari-hari Yumi lebih baik dari sebelumnya. Kini dia sudah lebih ringan pekerjaan rumah karena Vika mau membantu. Ozzy juga membelikan mesin jahit baru untuk Yumi. Karena dia sudah bicara pada suaminya. Ia ingin membuka usaha jahit di rumah. Ozzy setuju akan hal itu, yang penting Yumi jangan terlalu lelah. Kini sumber keuangan rumah tangga itu ada dua arah, dari Ozzy dan juga Yumi. Kini Vika pun bisa makan lebih enak. Walau tidak bisa makan 3 kali sehari pakai lauk terus, tapi setidaknya sekali sehari pasti makan pakai lauk. Entah ayam atau ikan, dan itu membuat Vika selalu tersenyum setiap hari. Aku seneng mbak kayak gini, makasih ya mbak, ucapnya pada sang kakak ipar. Kehidupan rumah tangga Ozzy dan Yumi juga semakin adem. Tak ada lagi pertengkaran kecil karena masalah sepele. Kini mereka bisa saling menghargai, membantu, dan semakin sayang satu sama lain. Vika juga tak merasa cemburu jika sang abang memberi perhatian lebih pada istrinya. Karena memang seharusnya begitu. Makasih ya dek, kamu udah ngertiin abang, ucap Ozzy pada adiknya. Iya bang, harusnya aku gitu kan? Jawab Vika. Oke bunda, kisahnya cukup sampai di sini ya, semoga bisa diambil pelajaran. Hayo, siapa nih yang di sini jadi adik ipar? Jangan seperti Vika ya. Kasihan nanti abangnya bisa hancur rumah tangga kalau kamu rewel seperti Vika. Ingat ya, kehidupan abangmu setelah menikah tentu akan berbeda sebelum menikah. Jadi jangan merasa cemburu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.